Nah, ini yang paling sering miss nih. Biasanya dia fotografer, dia jago, dia senang fotografi. Tapi di dunia adventure atau aktivitasnya, aktivitinya, dia kurang suka. Nggak bisa kayak gitu. Lu harus enjoy dengan kedua kegiatan itu, karena ini berhubungan gitu. Saya warning, atau saya ingatkan. Namanya liputan di tempat-tempat ekstrim, lu harus siap dengan alat rusak. Kamera error, lensanya error. Itu kepikiran, yakin gue. Pokoknya kalau motret harus raw. Terus ketika sudah selesai motret sampai bergiga-giga, mungkin sampai 1 tera, di copy ke laptop, ujung-ujungnya diupload di Instagram. Efisien nggak gitu? Meliput acara yang bersifat umum, outdoor, indoor, biasanya memiliki fasilitas lengkap, aman, dan nyaman. Mulai kebutuhan listrik, penyimpanan peralatan, hingga makan. Si fotografer tak tersedia dengan satu tempat, maka konsentrasi foto bisa sempurna. Oke, gini. Kalau di indoor ya, teman-teman yang sering liputan, saya tahu lah. Pasti pernah ngalamin, pasti sering ngalamin. Namanya liputan di acara, kita biasanya datang, lalu disiapin satu tempat buat naruh tas. Mas taruh di sini aja tasnya gitu. Lalu ini colokannya di sebelah sini. Enak banget gitu. Udah terfasilitasi. Baterai habis tinggal ngecas. Lapar tinggal makan, minum. Nggak mikirin hal-hal yang di luar itu gitu. Hanya fokus pada pendokumentasian. Tapi kalau di outdoor, namun kondisinya itu berbalik jika kita melakukan peliputan adventure. Ini kita bicara peliputan aja ya, biar lebih simpel. Karena kalau dokumentasi berkegiatan di alam bebas kayaknya panjangan gitu gue ngomongnya. Jadi gue bicaranya liputan aja. Jadi kalau liputan adventure, segala fasilitas tersebut jangan diharapin lagi gitu. Karena kegiatan adventure sifatnya dinamis nih. Selalu berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semua peralatan foto atau video yang dibutuhkan harus selalu dibawa kemanapun kita pergi. Bahkan kondisi cuaca yang berubah bisa menjadi kendala serius. Maka diperlukan pesan fisik, perlengkapan untuk antisipasi kemungkinan itu terjadi. Jadi orang atau teman-teman yang biasa liputan di event-event atau acara-acara kota gitu ya, yang sifatnya indoor, terus belum pernah nih liputan adventure. Nah itu harus diwaspadai karena nggak sesuai bayangan atau nggak sesuai kebiasaan. Contohnya liputan daki gunung lah gitu. Itu kita harus pindah dari, nggak mungkin kita diam satu tempat gitu. Jalan, berindah, ntar camp di sini. Nah, itu semua barang peralatan kita kan kita bawa. Semua satu tas itu, kamera, lensa, dan lain-lain itu dibawa. Nah, terus belum lagi hujan. Nah, itu bagaimana tuh caranya gitu. Lalu kita omongin di lanjutan. Lalu liputan aktivitas adventure secara khusus. Nah, saya tekankan di sini, tidak semua orang bisa melakukannya. Karena liputan kegiatan adventure memiliki resiko tinggi. Kegiatan ini menyangkut keamanan dan keselamatan fotografer. Nah, ini perlu disadari. Ya kalau cuma sekedar aktivitas jalan-jalan ya sama temen atau naik gunung sama temen, terus liputan liputan amatir lah ya, itu kan nggak ada tanggung jawab apa-apa. Jadi ketika si fotografernya merasa keberatan dengan melakukan liputan, ya dia bisa berhenti kapan aja karena nggak ada tanggung jawab apa-apa. Tapi kalau kita bicara profesional nggak bisa, harus dipikirin gitu, tidak semua orang bisa melakukannya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara meliput aktivitas adventure secara baik dan aman? Nah, ini ada persiapan yang paling utama nih. Nah, ini nih poinnya nih sebenarnya. Jadi ketika lu dapat ada satu saat teman-teman ini ada yang mau dapat job lah atau dapat
tugas dari kampus, dari organisasi, liputan di alam bebas atau di outdoor gitu. Nah, yang paling pertama nih yang saya bilang, menyukai dan menikmati aktivitas keduanya, baik adventure maupun proses liputannya. Nah, hal itu harus. Mental sih oke, tapi fisik nggak kuat, nggak bisa. Yang ada kita dievakuasi ntar, gitu kan. Lalu harus siap nih, resiko di lapangan. Lu udah tahu lah resikonya, motret di outdoor itu. Kamera rusak itu udah pasti. Ya maksudnya ada kondisi di mana bisa merusak kamera gitu. Saya ini ada gambar kamera nih, lumpur-lumpur kayak gini nih. Ini kalau orang-orang fotografer di kota nih kayak begini nih mau nangis nih. Tapi kalau di kalangan adventure begini biasa. Gue malah pernah sampai lumpur semua nih. Karena nih di sebelah kanan ini waktu gue di daerah ujung genteng nih. Gue ngeliput harus naik perahu. Ini sebenarnya kamera gue juga sama kondisinya kayak gini. Lumpur. Karena kan tangan kita kan megang macam-macam. Dan si kamera itu tetap menjadi alat kerja kita. Pada akhirnya ya lumpur, ya debu. Wah itu udah hal yang biasa. Dan siap-siap rusak pokoknya kamera. Nih saya warning atau saya ingatkan. Namanya liputan di tempat-tempat ekstrim, lu harus siap dengan alat rusak. Kamera gue udah pernah mati, udah berapa kali gitu. Di Kilimanjaro mati kamera gue satu. Lensa berjamur. Kayak gitu-gitu. Itu ya itu udah biasa lah, itu resiko. Tapi ya itu harus ditanemin ke dalam diri lu gitu. Jangannya ketika kamera rusak biasanya itu kepikiran tuh. Liputan, kamera error, lensanya error. Itu kepikiran, yakin gue. Jadi nggak fokus lagi karena kamera bermasalah. Wah gimana nih, biaya servisnya berapa nih? Ya kalau mentalnya nggak disiapin pasti kepikiran. Tapi kalau udah mentalnya udah siap, ya biasa-biasa aja gitu. Oke lanjut. Slide berikutnya. Nah selain psikologis tentu ada manajemen yang perlu dikuasai sebelum kita mulai liputan. Ada 3 manajemen nih yang perlu dikolaborasikan. Manajemen berkegiatan adventure, manajemen dokumentasi liputan, dan manajemen peralatan fotografi. Nah, ada 3 kegiatan nih ketika lu ngeliput gua ambil contohnya ngeliput di gunung aja lah, yang umum lah gitu ya. Yang mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah melakukannya gitu. Jadi yang harus disiapkan pertama manajemen kegiatan adventure-nya. Secara manajemen ya, manajemen naik gunung gue yakin lah lu udah pada paham lah. Mempersiapkan kebutuhan administrasi, perizinan, ya segala dokumentasi, dokumen pribadi yang dibutuhkan, KTP, surat menyurat, dan lain-lain udah paham lah. Persiapan peralatan pendakian pribadi, ditahulah itu. Jadi gini, kenapa saya bilang peralatan pendakian pribadi? Karena di sini kalau posisinya kita mengabadikan gambar, berarti kita tidak melulu bersama rombongan gitu. Ada kalanya kita harus di depan, ada kalanya harus di belakang, ada kalanya kita harus ketinggalan, bahkan ditinggal sama rombongan. Nah, harus dipersiapkan peralatan mendaki pribadi gitu. Jadinya jangan bergantung pada tim, pada rombongan, supaya apa? Kebutuhan pribadi lu tuh tercukupi. Dari segi peralatan naik gunung ya, standar mendakinya lah. Lalu yang kedua yang ketiga mempersiapkan logistik makanan obat-obatan pribadi sesuai durasi pendakian. Nah, ini dua poin ini nih. Peralatan pendakian pribadi dan logistik makanan pribadi, obat-obatan. Nah, gini. Keberadaan kita di suatu kegiatan tersebut di mana kita sedang meliput, ini sudah bukan menjadi urusan dari panitia. Karena bukan urusan ya, tapi artinya si panitia udah nggak ada waktu untuk mikirin itu. Karena
posisinya kita sama-sama tim, sama-sama bertugas. Jadi panitia biasanya lebih mengurusi masalah acara dan peserta. Jadi di sini kita jangan sampai ngerepotin panitia lagi nih. Kita pikirin peralatan pribadi kita, makanan kita, obat-obatannya. Ya waktunya makan bareng ya kita makan bareng. Tapi selama di perjalanan, logistik dan obat-obatan itu yang kita pikirin sesuai dengan durasi 2 hari, 3 hari. Selera kita kan. Kita biasanya kalau nyemil apa sih? Ya apalagi ya kayak gue yang ngerokok. Pasti gue bawa rokok sendiri, nggak mungkin gue minta sama panitia kan. Gitu. Nah ini hal-hal kayak gini sebenarnya supaya kita bikin nyaman gitu, kita aman. Kita nggak ketakutan ketika kita ketinggalan rombongan, ya aman, orang pribadi kita masih aman kok. Gitu. Ya lu tinggal aja, ntar gue nyusul gitu. Nah ini harus dipersiapkan dari manajemen adventure-nya. Lalu kedua, manajemen dokumentasi dan liputan. Jadi kita masuk ke ranah manajemen dokumentasinya atau liputannya. Nah, gini. Ini kita ambil contoh ketika ada kegiatan di Mapala lah gitu ya. Nah, tiba-tiba ada satu seksi dokumentasi yang ditugaskan untuk meliput kegiatan tersebut. Nah, yang penting, misalkan, karena nih si fotografer ini belum pernah ke daerah yang dituju, maka langkah-langkah yang harus dipelajari adalah gini. Yang penting kita tahu dulu itinerarinya, kronologi, berdasarkan jadwal acara yang disiapkan oleh panitia. Jadi biasanya kita pegang tuh, kalau di anak-anak wedding itu biasanya kita pegang rundown gitu, pegang rundown. Jadi kita tahu nih, kita kebayang lah apa aja yang momen yang bakal kita ambil gitu. Nah, dari situ kita diskusikan nih secara detail nih, poin dari rundown ini apa sih yang penting gitu. Misalkan gini, kegiatan Mapala, nanti ada ini ya, Mas, ada sesi ketika dia materi di lapangan gitu, menggunakan bivak, terus ada pemateri dan siswa. Nah itu ya Mas, nah itu yang bakal kita ambil tuh, kita dokumentasikan. Jadi ada hal-hal yang memang wajib didokumentasikan di dalam sebuah kegiatan. Jadi si fotografer nggak kesulitan, nggak semua gambar diambil dari pagi sampai malam dipoto aja. Ya, buat apa juga gitu, nggak efisien juga. Lalu layaknya seorang jurnalis nih, coba cari informasi di Google, letak geografis, subjek, apa yang menarik, dari panorama, flora, fauna, budayanya, dan lain-lain sebagai bekal materi fotografi. Nah, ini yang tadi ditanyain tuh. Jadi, kalau lu liputan, ya kalau gue sih, kalau gue, ya gue hampir setiap tempat yang gue kunjungin, belum pernah gue kunjungin malah gitu. Jadi, biasanya gue searching tuh, gue cari dulu, misalkan waktu gue ke Flores, Sumba gitu ya, di Flores apa sih yang bagus gitu, objeknya apa sih, terus budayanya bagaimana sih. Nah itu kita gali tuh, kita listing, setidaknya kita sudah punya referensi nih, objek-objek atau apa aja yang bakal kita ambil. Nah kalau kegiatan Mapala biasanya kan ya ngobrol aja sama si anak-anak Mapala. Kalau di misalkan daerah Gunung Bunder gitu ya, ya kita searching lah Gunung Bunder, apa sih Gunung Bunder, kalau ada dokumentasi sebelumnya bolehlah lihat-lihat gitu. Nah itu kayak gitu. Lalu pastikan dari awal dalam bentuk outputnya, hasil dokumentasi dibutuhkan panitia, mau dicetak apa mau diupload doang, karena ini berhubungan dengan kualitas gambar nih, kapasitas media penyimpanan yang diperlukan. Jadi gini, kebanyakan orang fotografer ya pada umumnya, pokoknya kalau motret harus raw. Gila ya. Ya nggak apa-apa, nggak salah gitu. Motret raw dengan high res-nya itu kalau kita pakai liputan di gunung, kapasitas memori berapa? 64 giga. Itu sehari mah kurang. Terus ketika sudah selesai motret sampai bergiga-giga, mungkin sampai 1 tera, di copy ke laptop, ujung-ujungnya diupload di Instagram. Efisien nggak gitu?
Ya, lu gila lu 1 tera di hard disk cuma outputnya Instagram gitu kan. Outputnya Facebook buat apaan juga gitu. Beda kalau misalkan kebutuhannya untuk, ya kalau saya kemarin kebutuhannya memang buat pertanggungjawaban terhadap sponsor gitu. Beberapa momen itu saya ambil pakai RAW gitu. Pakai file uncompress. Satu file 16 mega gitu. Ya itu hanya untuk pertanggungjawaban terhadap sponsor gitu. Takutnya dipakai buat cetak besar gitu kan untuk promosi. Tapi kalau selama kebutuhannya medsos, ya bilang aja nih buat di medsos. Jadi nanti si fotografer akan set format filenya itu ya yang sedang, supaya dia juga hemat memori di lapangan gitu. Ya oke. Itu salah satunya.